Hola semuanya, 12 Part 3. Semua footage video dari episode 5 dan 6. Kita akan lanjutkan kembali perjuangan Babang Taisan menjaga dunia dari para roh jahat bersama rekan-rekannya. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Doni dan Malsok mulai tersudut. Anak buah Samin sangat banyak. Doni pun menggunakan ramuan yang Bang Wol berikan. Ramuan itu membuatnya berubah. Tubuhnya dan wajahnya memerah. Malsok kaget melihatnya. Dan Doni bertarung dengan anak buah Samin. Dia jadi lebih kuat. Malsok ikut membantu Doni. Efeknya habis dan tubuhnya kembali seperti semula. Doni merasakan sakit yang luar biasa. Malsok segera menolongnya. Sementara itu Gangji, Guidol, dan Wonsong berusaha melindungi nenek Gyeomson. Marok juga ikut membantu. Tapi lawannya terlalu banyak. Anak buah Samin kembali bangkit. Gangji dan yang lainnya terus melawan. Kondisi nenek Gyeomson semakin memburuk. Dan di saat mereka semakin tersudut, Taisan akhirnya datang. Tinju besar mendarat dan mengalahkan semua anak buah Samin. Taisan langsung melihat keadaan nenek Gyeomson. Mereka harus kembali ke klinik sekarang. Di gedung Angel Capital Group, Bang Wol dan Mir juga sibuk bertarung melawan anak buah Samin. Samin juga datang ke sana dan menyerang. Tujuan Samin adalah menangkap Mir. Dan akhirnya dia mengalahkan Bang Wol dan menyerang Mir. Membuat Mir pingsan. Dan di tempat lain, anak buah Samin juga diutus pergi ke Museum Rakyat Dolmen mengambil batu jiwa terakhir. Batu itu disimpan oleh pemilik museum. Sementara malaikat kegelapan Ogui tiba-tiba merasa pusing. Dia seperti melihat Mir yang sedang ditawan di dalam penjara yang disegel oleh Samin. Ogui merasa familiar dengan gadis ini, tapi dia tak bisa mengingat apapun tentang masa lalu, bagaimana hubungannya dengan gadis ini. Sebagian ingatannya tertutup. Taisan akhirnya sampai di klinik Bang Wol. Dan mereka baru sadar Gyeomson terluka akibat sihir jahat.
Kang Ji dan yang lainnya juga sampai. Mereka menemukan Bang Wol yang pingsan di lantai. Mereka langsung panik, memeriksa keadaannya. Bang Wol pun sadar dan melihat Mir sudah tak ada. Bang Wol memberitahu kalau Mir telah diculik oleh Samin. Tae-san dan rekan-rekannya pun kaget. Marok meminta Bang Wol untuk mengobati Gyeom-son. Dan mereka akhirnya sadar tujuan Samin sebenarnya adalah menculik Mir. Samin hanya menggunakan Gyeom-son sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian. Tae-san sangat marah. Dia akan menghabisi Samin dan anak buahnya. Marok melarangnya. Itu terlalu berbahaya. Marok meminta Tae-san untuk tetap tenang. Mereka harus fokus untuk mengobati Gyeom-son. Marok pun berjanji dia akan mencari solusi secepatnya. Tanda sihir di tubuh nenek Gyeom-son semakin melebar. Bang Wol pun berusaha mengobatinya. Tapi obat manusia tak mempan untuk menangani racun roh jahat. Bang Wol merasa kalau nenek Gyeom-son tak ada harapan. Keadaan sangat runyam. Ditambah lagi dengan Mir yang diculik. Mereka berusaha mencari solusi. Won-song sempat terpikir untuk membuka kembali gerbang neraka. Dan mereka akan mendapatkan kekuatan kembali. Kekuatan Bang Wol juga bisa menyelamatkan nenek Gyeom-son. Marok tak setuju dengan ide itu. Membuka gerbang neraka bisa membahayakan umat manusia. Roh-roh jahat akan berkeliaran. Mereka harus memikirkan cara lain yang aman. Bang Wol masih terus memberikan pengobatan untuk Gyeom-son, tapi kondisinya semakin memburuk. Marok sebenarnya punya rencana. Dia terus menimbang apakah dia harus melakukannya atau tidak. Akhirnya Marok memutuskan. Won-song melihat Marok yang pergi dari sana, tapi dia mengira Marok akan ke kantor seperti biasa. Di masa lalu, Bang Wol sedang menyiapkan ramuan untuk Mir, dan Gang Ji menyebutnya. Dia lupa sudah ada janji untuk berkemah dengan yang lain. Malsok sudah menunggu di mobil dan menyiapkan perbekalan. Kang Ji sempat menghubungi Marok, mengajaknya berkemah, tapi Marok menolak, dia sedang sibuk di kantor. Kang Ji pun bertanya, kenapa yang lain tak datang? Malsok pun menjawab, ketua Tae-san dan dua rekan mereka sibuk mengurusi geng Viper di Filipina karena tak mau membayar hutang. Malam pun tiba, mereka sudah di perkemahan dan menyiapkan makan malam. Malsok dan Kang Ji tak menyukai sup buatan Bang Wol yang terasa seperti obat. Dan tak lama Mir pun datang. Bang Wol mengadu tentang dua gadis ini yang tak suka makanannya. Mereka bercanda bersama. Setelah selesai makan, Bang Wol mengeluarkan ramuan yang dibuatnya dan diserahkan pada Mir. Tapi Mir menolaknya, berikan saja pada Doni, dia lebih membutuhkannya. Ramuan itu bertujuan untuk melindungi mereka, karena Mir sudah melihat di masa depan timnya babak belur dan cedera parah. Saat di penjara, Mir mengalami mimpi buruk, mimpi tentang masa lalunya. Saat sadar dia sudah ditahan di sebuah penjara, dan Samin datang ke sana melihat keadaannya. Mir marah bertanya di mana dia. Samin membuat Mir kembali tidur. Dia terlalu berisik. Ogi masuk ke ruangan ritual. Dia membawa batu jiwa yang terakhir bersamanya. Mir sudah di atas meja ritual. Samin juga berdiri tak jauh dari sana. Dia tetap mengawasi Ogi. Won-song memberitahu yang lain kalau Marok dan Tae-san telah menemukan lokasi Samin. Malsok berencana untuk pergi ke sana dan segera meminta Marok memberitahu lokasinya. Won-song dan Gang Ji melarangnya. Ketua dan Marok pasti sedang menyusun rencana, tapi Malsok tetap kukuh ingin datang ke sana. Membuat mereka berdebat. Won-song memberitahu Malsok, Marok sedang pergi ke kantornya. Mereka harus menunggunya. Dan Doni berkata, Marok sudah resign dari kantornya. Won-song segera sadar, Marok pergi sendirian ke markas Samin. Dia langsung buru-buru menuju kantor ketua Tae-san.
Taisan ingat perkataan Marok yang sedang berusaha mencari solusi. Wonsong dan Taisan pun bergegas ingin menyusulnya dan meninggalkan rekan mereka yang lain. Dan di markas Samin, Ogui memulai ritualnya. Batu jiwa sudah disusun di meja ritual. Ritual itu pun dimulai. Samin dan Ogui sama-sama menjalankan ritual. Samin mengorbankan darahnya. Dan Ogui mengorbankan batu jiwa miliknya. Semua batu jiwa bersatu dengan batu jiwa milik Mir, membentuk kesatuan baru. Ogui akan mengambil kekuatan dari batu itu. Tiba-tiba kekuatannya jadi tak terkontrol. Dan itu membuat dia ingat masa lalunya. Tentang hubungannya dengan Mir. Kekuatan itu sangat kuat membuat Ogui pingsan. Marok akhirnya sampai di depan terowongan tempat markas Samin berada. Marok pun mencari keberadaan pintu masuk yang telah disegel. Dan dia menemukannya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuka segel. Segel itu sangat kuat. Tapi Marok berhasil masuk. Dan dia melihat Ogui sedang pingsan. Samin segera mendekati meja ritual dan mengambil batu jiwa yang telah menjadi satu. Dan Samin segera menyerap kekuatannya. Batu jiwa itu membuat Samin kembali muda dan membuatnya bertambah kuat. Inilah yang dia mau. Dia belum terbiasa dengan kekuatannya, membentuk senjata dengan kekuatan batu itu, dan langsung menyerang Marok. Di saat yang sama, Taisan dan Wonsong sedang dalam perjalanan menuju markas Samin. Ternyata Marok dulunya juga manusia, tapi dia adalah utusan dewa. Samin tak akan mudah mengalahkannya. Dia menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan mudah dia menghabisi anak buah Samin, membakarnya satu demi satu. Samin kembali mengirim anak buahnya. Marok tetap tenang, mengatakan dia punya 3 kekuatan. Kekuatan pertamanya bisa dengan mudah menghabisi roh jahat yang lemah. Dan kekuatan keduanya, Marok bisa menduplikasi dirinya. Dan dengan cloningannya ini, Marok menghabisi anak buah Samin satu persatu. Samin tentu marah dan menyerang Marok. Tusukan itu membuatnya cedera parah dan tumbang. Marok akhirnya sadar Samin berencana membangkitkan kekuatan HT, kekuatan terlarang dari para dewa. Samin berkata dia sudah menunggu beribu tahun agar bisa membuka gerbang neraka. Ogui pun kembali sadar dan dia sudah mengingat masa lalunya, bagaimana hubungannya dengan Mir. Dulunya Ogui adalah musuh dari para malaikat karena dia diutus kegelapan. Tapi diam-diam dia mencintai Mir dan perasaannya disambut. Mir bahkan berusaha menyelamatkan Ogui yang sekarat. Gadis ini berani melawan ketua Taisan untuk membela Ogui. Taisan tak punya pilihan, menyerang Mir dan akan menghabisi Ogui.
Marok datang dan menghentikannya. Marok punya cara lain. Dengan kekuatan sihirnya, Marok menghapus ingatan Mir tentang Ogi. Dan juga menghapus ingatan Ogi tentang Mir. Dia akan mengurus orang ini agar tak membahayakan manusia lagi. Taisan segera membawa Mir dari sana. Ogi marah tak terima kekasihnya dibawa. Marok berkata, ini saatnya untuk menebus dosanya selama ini. Dan Marok memulai penyegelan. Kekuatan itu tak bisa Ogi lawan. Marok meninggalkan Ogi yang disegel di tebing itu. Dan kini Ogi sudah mengingat semua ingatan lamanya, termasuk hubungannya dengan Mir. Di zaman dahulu kala, dulunya Kangji dan Mir adalah malaikat yang paling rajin mengejar roh jahat yang kabur. Mereka memutuskan untuk berpencar. Dan tak jauh dari sana, Ogi mengerahkan kekuatannya. Dia melihat ada Mir di sana. Mir tak menemukan tanda-tanda roh jahat. Tiba-tiba Gangji muncul di belakangnya. Gangji juga tak berhasil menemukan apa-apa. Mir heran, kenapa belakangan ini roh jahat muncul di waktu tak tertentu. Biasanya mereka hanya muncul di malam hari, dan jumlahnya semakin banyak. Gangji meminta Mir untuk tak khawatir. Dan mengajaknya untuk kembali ke markas. Mir menolak, Gangji bisa pulang duluan. Gangji menebak kalau dia berencana untuk bertemu dengan Ogi. Gangji pun mengungkapkan dia tak setuju dengan hubungannya itu. Apalagi ketua Taisan dan Marok meminta Mir untuk menyudahinya. Tapi Mir menolaknya. Dia yakin dengan apa yang dilakukannya. Gangji mengingatkan, Ogi berbeda dengan mereka. Lalu Gangji pun pergi dari sana. Di masa lalu perang semakin intens dan parah dengan para roh jahat. Di perang itu Taisan kehilangan saudara-saudari seperjuangannya. Dan juga dia kehilangan Hate yang sudah dianggapnya anaknya sendiri. Taisan terpaksa berhadapan dengan Hate. Saat itu Hate sudah dirasuki roh jahat dan tak bisa diselamatkan. Taisan sempat ragu untuk menghabisinya. Mereka telah menghabiskan waktu berjuang bersama. Taisan awalnya ingin membiarkannya, tapi Marok merasa itu terlalu berbahaya. Hate sudah tak bisa diselamatkan. Keberadaannya adalah bencana bagi umat manusia. Marok pun mengeluarkan kekuatannya menghabisi Hate. Tapi ternyata Hate melawan dan Marok terdesak. Marok, 괜찮아? Hate juga menyerang malaikat yang lain dan mereka tak sanggup melawannya. Taisan pun terpaksa melawan kembali dengan tangannya sendiri. Dan Taisan tak punya pilihan lain selain melenyapkan Hate. Tapi kekuatan batu jiwanya tetap ada dan terpecah menjadi 3 batu jiwa. Setelah perang selesai, Taisan dan malaikat lain berkumpul, menyegel roh jahat dan kekuatan mereka di gerbang neraka. Hanya Maroklah kekuatannya yang tak disegel, karena kekuatannya masih diperlukan untuk di masa datang. Kembali ke masa sekarang, Taisan dan Wonsong sedang memacu mobilnya. Mereka khawatir dengan keadaan Marok di sana.
Di markas Samin, Ogui mendekati Samin dan Marok yang sudah jatuh. Ogui sangat marah karena Samin mengkhianatinya, mencuri batu jiwa yang seharusnya membangkitkan kekuatannya. Ogui melempar dan menghajar Marok. Dan dia pun menyerang Samin. Dan Samin belum bisa menandingi Ogui. Dia melihat kembali Marok. Dia langsung ingat masa lalu dan akan membalaskan dendamnya pada Marok yang telah menyegelnya ribuan tahun, kembali menghajarnya. Marok sudah menduga ingatan Ogui kembali. Ogui sangat geram, ribuan tahun ini menyiksanya, dan bertanya kenapa dia mengurungnya. Marok berkata itu kehendak dewa. Ogui tak terima, dan dia berniat menghabisi Marok. Tiba-tiba Samin menyerang. Dan membuat ruangan penuh asap. Ogui memutuskan untuk pergi dari sana dan membawa Mir. Samit ternyata bisa membangkitkan kembali semua anak buahnya dan pergi meninggalkan markasnya. Marok jatuh dan sudah cedera parah. Dia sudah tak sanggup untuk bangkit. Marok pun menghubungi Taisan. Marok mengatakan dia mungkin tak akan selamat. Dia memberitahu Samin sudah membangkitkan kekuatan HT. Dengan kekuatan itu Samin bisa mengontrol manusia sesukanya. Dan yang ditakutkan, dia akan membuka gerbang neraka. Marok ingin Taisan menghentikan Samin. Dan juga Ogui telah membawa Mir kabur dengannya. Meminta Taisan untuk segera menemukannya. Jangan sampai batu jiwa milik Mir juga diambil. Kalau itu terjadi, mereka tak akan bisa melawan lagi. Taisan mengiyakan, meminta Marok tetap bertahan. Mereka dalam perjalanan. Marok mengucapkan selamat tinggal terakhir pada Taisan dan meminta maaf dia tak bisa membayar hutang-hutang lamanya. Telepon belum diputus dan Marok menutup nafasnya. Taisan terus memanggilnya, tak ada jawaban. Wonsong memacu mobil lebih cepat. Mereka pun sampai. Tapi setelah di sana, Marok sudah tiada. Dia tak bisa diselamatkan. Wonsong tak bisa menahan tangisnya. Melihat seniornya yang tak bernyawa, Taisan menyalahkan dirinya. Sementara di klinik, keadaan nenek Gyeomson semakin memburuk. Roh jahat yang Samin tanam semakin menyebar. Malsok yang gelisah tetap berlatih dengan pedangnya. Taisan dan Wonsong membawa Marok pulang. Mereka pun mengadakan pemakaman untuk Marok agar jiwanya tenang. Hanya liontin malaikatnya peninggalan satu-satunya. Semua orang menangis kehilangan orang yang mereka tuakan. Taisan menjadi orang yang paling terpukul. Dia sangat dekat dengan Marok. Taisan pergi ke klinik melihat keadaan Gyeomson. Dia tak mau lagi kehilangan orang-orang yang penting baginya.
Sejak dulu kala, Marok selalu berada di sisinya dalam keadaan mudah ataupun sulit. Marok selalu membimbing Taisan agar tak berada di jalan yang salah dan selalu menenangkannya ketika saudara dan saudari malaikatnya meninggal. 동생들의 죽음 때문에 절대로 흔들려서는 안 돼. 참 거지 같은 숙명이네. Semua orang mulai kehilangan arah. Kepergian Marok benar-benar membuat mereka terpukul. Dan Taisan keluar dari kamarnya, membawa palu besar. Yang lain langsung bertanya, mau kemana dia? Ternyata Taisan turun dan pergi ke ruangan rahasia. Palu itu akan digunakannya untuk membuka gerbang neraka. Taisan meluapkan semua amarahnya untuk membuka gerbang itu. Walaupun dengan risiko roh-roh jahat akan tersebar di kalangan umat manusia. Yang lainnya sempat ragu, tapi mereka berusaha percaya padanya. Taisan adalah ketua mereka. Mereka menemani Taisan dari belakang. Tiap pukulan membuat dentuman yang besar, membuat gerbang terbuka sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya gerbang itu terbuka sepenuhnya. Kekuatan besar menyebar keluar. Itu adalah kekuatan mereka yang selama ini terkunci. Satu persatu kekuatan itu kembali ke pemiliknya. Bersamaan dengan senjata yang biasa mereka gunakan. Taisan mengumumkan roh-roh jahat akan tersebar di dunia manusia dan mereka hanya punya 1 hari untuk membereskan semua kekacauan ini. Mereka akan menghabisi Samin, Ogui, dan menemukan Mir. Dan setelah semua ini selesai, mereka akan kembali mengunci roh-roh jahat dan kekuatan mereka di gerbang neraka. Dan tak lama roh-roh jahat mulai menyebar. Mereka gelap, kelam, dan menyeramkan. Roh-roh itu masuk ke dalam air dan masuk ke inti bumi. Datangnya roh jahat membuat perubahan cuaca di dunia manusia. Daun-daun mulai layu, cuaca berubah tak beraturan. Perubahan cuaca yang mendadak ini membuat manusia resah dan dilaporkan media. Samin dan kelompoknya sangat senang dengan lepasnya roh-roh jahat. Dia merasa mendapat bantuan dari alam semesta. Samin pun langsung melepaskan kekuatannya, mulai memperdaya umat manusia. Samin mengontrol mereka, menjadikan manusia sebagai budaknya. Dia memerintahkannya untuk menyerang manusia lainnya. Dan kekacauan itu dimulai. Kekuatan Bangwol kembali. Dia langsung mendatangi Gyeomson dan mengobatinya, menetralkan racun roh jahat yang tersebar. Mereka semua bernafas lega. Kondisi nenek Gyeomson membaik. Dan di suatu tempat, Ogui membawa Mir terbang di tengah hutan belantara. Ogui pun mendarat di tengah hutan. Dia sudah kehabisan tenaganya. Mir berada dalam dekapannya. Ogui tak bisa menahannya, keduanya pun pingsan di tengah hutan belantara.
Tyson dan seluruh rekan-rekan malaikatnya bersiap. Mereka harus menyelesaikan ini. Karena serial ini masih ongoing, kita akan update tiap minggunya. Semoga terhibur, terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga sehat dan selalu bahagia. Bye.